Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Purnomo dengan NPM 1940302017 dari Lokal A, Teknik Elektro semester 6. Di sini kita akan melakukan percobaan pada praktikum elektronika daya, yaitu percobaan 3 AC ke DC atau rectifier. Baiklah, percobaan yang pertama yaitu percobaan penyearah setengah gelombang. Bisa dilihat di sini dari desain rangkaian seperti ini, kemudian bisa kita rangkai saja. Pertama klik bagian ini, setelah itu klik pada layar, kemudian klik lagi bagian thyristor atau SCR. Setelah itu SCR nya bisa dilihat, kemudian resistor kita putar. Setelah itu gate kita putar juga, kita sambungkan pada SCR. Setelah itu baik, sambungkan ke SCR juga. Kemudian kita hubungkan semua. Ini juga kita hubungkan ke resistor, kemudian resistor kita hubungkan ke tegangan sumber, kemudian sambungkan juga. Oke. Kemudian setelah itu pada tegangan sumber di sini peak amplitudonya kita ubah menjadi 311. Kemudian bisa dilihat di sini frekuensinya 50. Oke. Setelah itu pada gate frekuensi kita ubah menjadi 50 dan switching points-nya adalah, bisa dilihat di sini 10 dari 180 derajat listrik. Kita centang, tarik aja ya, seperti ini. Kemudian pada resistor, resistansinya 12. Kemudian kita ganti namanya menjadi V input, dan yang satunya kita ganti namanya menjadi V output. V out, centang juga. Setelah itu tegangan pada gate kita ubah juga namanya menjadi V SCR. Maksudnya tegangan pada SCR ya, bukan tegangan pada gate. Maaf, koreksi. Setelah itu klik simulation control. Kemudian pada total frame kita ganti menjadi 0,4. Setelah itu ya. Kemudian VSCR, klik OK. Setelah itu V output. Oke, sini bisa kita langsung lihat pada tegangan input. Jadi yang pertama ini adalah gelombangnya membentuk sinus. Kemudian pada tegangan SCR, pada saat dia naik, dia dalam keadaan gate dalam keadaan
on, kemudian pada saat keadaan 0 dia gate dalam keadaan off. Kemudian pada tegangan output dia mencakup semuanya, baik sinus maupun pada saat gate off, pada saat gate dalam keadaan off. Bisa dilihat di sini, ini adalah sinus dan ini dalam keadaan off. Kemudian bisa kita lihat di sini pada tegangan input, jika ingin mengetahui pada tegangan input ini, di sini 2,199 mendekati angka 20. Jadi bisa dibulatkan menjadi tegangan input adalah 220 volt. Kemudian pada tegangan output bisa dilihat di sini 1,554. Bisa kita bulatkan menjadi 155 volt. Oke. Kemudian pada gate bisa kita lihat di sini langsung saja pada sudut penyalaan 170 dari 180 derajat. Kita ubah 170. Kemudian kita klik run. Setelah itu di sini bisa kita lihat sama juga pada tegangan input dia membentuk sinus. Kemudian pada tegangan SCR dalam keadaan 0 berarti karena gate dalam keadaan off, dan pada saat dia dalam keadaan tegangan SCR-nya mencapai angka 1, itu berarti gate dalam keadaan on. Oke, kemudian pada tegangan output bisa dilihat di sini pada saat 0 dia gate dalam kondisi off. Kemudian kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita menggunakan 170 sampai dari 180 derajat. Alhasil sisa 10 derajat jika mencapai 180 derajat maka dia akan menyala. Karena tadi kita menggunakan 170 derajat dari 180, maka dia tidak akan menyala. Seperti itu. Kemudian bisa dilihat juga di sini pada tegangan input bisa dibulatkan. Di sini angkanya senilai 2,199, dan jika kita bulatkan dia mendekati angka 220 volt. Kemudian pada tegangan output bisa dilihat bahwa di sini adalah 5,199, dan jika dibulatkan menjadi 520 volt. Nah, kalau dia 0,000 ujungnya kan berarti kita ambil yang ini aja. 5-nya aja. 500 volt. Nah, 5 aja, 5 volt. Oh iya. 5,2 kan. Kemudian pada tegangan output bisa dilihat bahwa di sini senilai 5,199. Dan jika kita bulatkan di sini menjadi hasil yaitu 5 volt. Kemudian yang selanjutnya yaitu percobaan 2, yaitu dengan kapasitor. Di sini bisa kita lihat digunakan yaitu 2200 milifarad dan hingga mencapai 330 koreksi 2200 mikrofarad, kemudian sampai ke 330 milifarad. Jadi di sini kita hanya menggunakan dua sampel yaitu 2200 mikrofarad dan 330 milifarad, dan menggunakan sudut penyalaan yaitu kita gunakan yang 90 derajat dari 180 derajat. Oke, jadi di sini kita ubah. Ambil kapasitor, kita putar, tambahkan kapasitor maksudnya, kemudian bisa dihubungkan lagi dari alat ukur, kemudian kapasitor juga kita hubungkan.
Setelah itu pada alat ukur kita ubah kapasitansi menjadi 2200 mikrofarad. Kemudian kita centang. Setelah itu pada gate kita ubah juga sudut penyalaannya menjadi 90 derajat dari 180 derajat. Kemudian kita jalankan. Klik OK. Kemudian VCR, klik OK. Setelah itu tegangan output. Jadi di sini dapat dilihat juga bahwa sama dengan yang tadi, dalam keadaan sinus atau penuh, kemudian pada tegangan input dalam keadaan sinus atau penuh, kemudian pada tegangan SCR sama juga seperti tadi, jika dia dalam keadaan 0 maka gate dalam keadaan off. Kemudian jika mencapai keadaan 1 atau kotaknya naik, berarti gate dalam keadaan on. Kemudian pada tegangan output gate juga dalam keadaan off. Kemudian kenapa bentuknya seperti ini? Dikarenakan tadi kita menggunakan kapasitor senilai 2200 mikrofarad. Seperti itu. Kemudian bisa kita lihat datanya di sini, yaitu pada tegangan input dia adalah 220 volt. Kemudian pada tegangan output yaitu 217 volt, dan pada tegangan SCR yaitu senilai 5 volt. Kemudian pada resistor, pada kapasitor kita ubah kapasitansinya menjadi 330 milifarad. Kemudian kita jalankan, ya bisa dilihat di sini pada tegangan input dia membentuk sinus penuh full. Kemudian pada tegangan SCR dia sama juga seperti tadi, pada saat gate bernilai 0 berarti gate dalam keadaan off. Kemudian pada saat gate mencapai angka 1 atau kotaknya berbentuk seperti ini, gate dalam keadaan on. Kemudian pada tegangan output gate bernilai 0 atau dalam keadaan off. Kemudian kenapa membentuk seperti tidak full? Karena kita di sini menggunakan kapasitor senilai 330 milifarad. Kemudian kita klik RMS. Di sini tegangan input bisa kita lihat yaitu 220 volt, kemudian tegangan output yaitu 220 volt, 290. Kemudian pada tegangan output di sini bisa kita lihat senilai 290 volt, dan pada tegangan SCR yaitu senilai 5 volt. Baiklah, percobaan selanjutnya yaitu yang B, percobaan penyara gelombang penuh. Di sini bisa kita lihat desain rangkaian, dan di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah melakukan atau merangkainya, dan saya sudah sesuaikan dengan
dengan sudut penyalaan pada gate 1, gate 2, gate 3 dan gate 4. Jadi di sini sudut penyalaan yang digunakan yaitu pada gate 1 dan gate 4. Di situ saya gunakan sudut penyalaan yaitu 45 derajat dari 180 derajat. Kemudian pada gate 2 dan gate 3 di sini saya gunakan sudut penyalaan 180 derajat dari 360 derajat. Baiklah. Jadi prinsip kerja pada rangkaian ini yaitu kita tahu di sini adalah dioda penyiarah. Dioda penyiarah jika ada tanda garis di bagian sini bisa kita lihat. Nah, jadi dia akan mengikuti arus. Jadi arus tidak bisa melewati atau melawan dari dioda penyiarah ini. Kemudian dia akan mengikuti arus sesuai dengan rangkaian. Kemudian dia menuju ke beban. Di sini resistor di sini adalah sebagai beban. Kemudian dia lanjut lagi mengikuti arus kembali ke sini. Kemudian dia kembali ke sini. Kemudian setelah itu dia mengikuti arus. Seperti itu. Pada prinsip kerja sederhananya. Kemudian langsung saja kita run. Kita klik tegangan input, kemudian gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4. Kemudian tegangan output. Setelah itu dapat kita lihat di sini sama juga pada saat tegangan input di sini gelombang sinusnya penuh. Kemudian pada gate 1 dia kenapa gate dalam keadaan nilainya 0 karena di sini gate dalam keadaan off. Kemudian jika dia mencapai angka 1 itu berarti gate dalam keadaan on. Sama juga seperti yang di atas atau gate 1 seperti itu, jika dia bernilai 0 berarti gate itu dalam keadaan off. Kemudian pada dia mencapai angka 1 berarti gate dalam keadaan on. Sama juga seperti gate 3. Kemudian gate 4 juga seperti itu, dan di sini bisa kita lihat pada tegangan output. Di sini tegangan output di sini kita gunakan yaitu sudut penyalaan 45 derajat dari 180 derajat dan 180 derajat dari 360 derajat. Kenapa dia membentuk seperti ini? Karena tadi kita gunakan sudut penyalaan seperti tadi. Jadi dia pada saat 0 dia dalam keadaan gate dalam keadaan off. Kemudian kenapa dia tidak mencapai angka 1? Jika seperti ini dia masih dalam keadaan off karena dia belum mencapai dalam keadaan full. Kemudian kita klik RMS. Kita lihat di sini pada tegangan input senilai 220 volt. Kemudian pada tegangan output dia 214 volt. Kemudian oke. Setelah itu kita kembali pada di sini nilai gate-nya kita ubah menjadi 0 derajat dari 180 derajat pada gate 1 dan 4. Jadi nilai gate 1 dan gate 4 itu sama. 0 dari 190 derajat. Kemudian gate 3 dan gate 4 0 dari 190 derajat. Kemudian pada gate 2 yaitu 180 derajat. Sama seperti tadi. Kemudian langsung kita run.
Setelah itu bisa kita lihat di sini penjelasannya juga sama, yaitu pada saat tegangan input gelombang sinus full karena dia dari AC ke DC. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa pada saat tegangan input dia gelombang sinus full karena di sini arus AC ke DC sesuai percobaan. Kemudian pada gate 1 sama seperti sebelumnya, pada saat kotaknya full atau mencapai angka 1, dia gate berarti dalam keadaan on. Kemudian pada saat dia bernilai 0, gate dalam keadaan off. Kemudian begitu juga dengan gate 2, gate 3, gate 4. Kemudian di sini kenapa sinusnya membentuk seperti ini? Karena sudut penyalaan yang kita gunakan yaitu 0,0 derajat dari 180 derajat dan 180 derajat dari 360 derajat. Dan dia tidak dalam keadaan on seperti itu. Setelah itu kita klik RMS, kemudian bisa dilihat bahwa di sini adalah tegangan inputnya senilai 220 volt dan tegangan outputnya sama 220 volt. Jadi yang di sini yang membedakan adalah tegangan input di sini adalah tegangan AC, kemudian pada tegangan output menggunakan tegangan DC. Seperti itu. Kemudian percobaan yang selanjutnya yaitu dengan kapasitor. Di sini sudut penyalaan yang digunakan yaitu 0 derajat dari 180 derajat. Kita tambahkan kapasitor. Kemudian kita hubungkan pada rangkaian. Ke kapasitor. Sini kapasitansinya yaitu senilai 330 mF. Oke, kita centang. Kemudian kita run. Setelah itu dapat dilihat di sini pada tegangan input sinusnya membentuk full atau penuh. Kemudian pada gate 1 juga sama seperti yang tadi, yaitu pada saat 0 dia gate berarti dalam keadaan off, dan pada saat mencapai angka 1 gate dalam keadaan on. Kemudian begitu juga dengan gate 2, gate 3 dan gate 4. Pada saat tegangan output, kenapa sinusnya membentuk seperti ini? Dikarenakan kita menggunakan kapasitor dan sudut penyalaannya yaitu senilai 0 derajat dari 180 derajat. Kemudian kita klik RMS. Kemudian di sini kita lihat bahwa tegangan inputnya yaitu senilai 220 volt. Kemudian pada tegangan output yaitu senilai 300 volt. Baiklah, segitu saja percobaan 3. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.